Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Mustafa Zaman Official. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, bagi sahabat Mustafa Zaman Official yang ingin tahu lebih banyak mengenai topik yang akan kita bahas, bisa klik tautan video yang ada di layar. Sebelum lebih lanjut, kita simak dulu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 158. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar tanda kebesaran Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 158. Ayat ini jelas menegaskan bahwa Safa dan Marwah adalah syiar Allah, tanda kebesarannya, dan bagian dari ibadah yang diperintahkan. Tanpa berlama-lama, mari kita kupas apa saja kejadian penting yang terjadi di Bukit Safa. Mengapa bukit ini begitu istimewa? Mari kita kupas tuntas dalam episode kali ini, insya Allah. Peristiwa pertama dan mungkin yang paling ikonik yang terkait dengan Bukit Safa adalah kisah perjuangan Sayyidah Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Bayangkan di padang pasir yang tandus, di bawah terik matahari, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dan putranya yang masih bayi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanya dibekali sedikit perbekalan. Tak lama perbekalan itu habis. Ismail menangis kehausan. Hajar yang penuh cinta dan kepasrahan kepada Allah mulai berlari mencari air. Ia naik ke Bukit Safa dan berharap melihat rombongan atau sumber air. Tak ada, lalu ia turun dan berlari ke Bukit Marwah. Juga tak menemukan apa-apa. Ia bolak-balik antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, dengan hati yang penuh harap dan doa. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah sa'i yang kalian lakukan antara Safa dan Marwah." Dan beliau melanjutkan, ketika Hajar kehabisan air, dia mulai mencari di antara Safa dan Marwah, bolak-balik antara keduanya sebanyak 7 kali. Hadis riwayat Bukhari nomor 3364. Di tengah keputusasaan namun penuh tawakal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Malaikat Jibril memukulkan sayapnya ke tanah dan memancarlah air dari tanah di dekat Ismail. Air itu kemudian dikenal sebagai sumur Zam-Zam, air yang penuh berkah dan tak pernah kering hingga kini. Dari sinilah lahir syariat sa'i dalam ibadah haji dan umroh, sebuah ritual yang mengingatkan kita pada kesabaran, ketabahan, dan tawakal Hajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah sa'i adalah pengingat akan keimanan yang tak goyah. Peristiwa kedua, Bukit Safa menjadi saksi dakwah jahiliyah, dakwah terbuka pertama yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Dan tempat yang dipilih untuk menyampaikan seruan agung ini adalah Bukit Safa. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 94. Maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha menceritakan, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214. Rasulullah SAW naik ke Bukit Safa lalu menyeru, "Wahai sekalian orang Quraisy," maka mereka berkumpul. Beliau bersabda, "Bagaimana pendapat kalian jika aku beritahu bahwa ada musuh di balik lembah ini yang akan menyerang kalian di pagi hari atau sore hari? Apakah kalian akan mempercayaiku?" Mereka menjawab, "Tentu, kami tidak pernah mendapati engkau berbohong."
Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan bagi kalian akan azab yang pedih di hadapan Allah." Abu Lahab berkata, "Celakalah engkau, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami?" Maka turunlah surah Al-Lahab. Hadis riwayat Bukhari nomor 4770 dan Muslim nomor 208. Di Bukit Safa inilah dakwah Islam secara resmi memasuki fase terbuka, menandai dimulainya perjuangan besar untuk menyebarkan risalah tauhid. Peristiwa ketiga, Bukit Safa juga menjadi saksi perlakuan buruk Abu Jahal terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan bahwa saat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Bukit Safa, Abu Jahal menyakiti beliau dan memukul kepala beliau hingga luka dan mengucurkan darah. Ketika Hamzah bin Abdul Muthalib mengetahui hal itu, ia langsung mendatangi Abu Jahal yang ketika itu sedang berada di Nadi, tempat perkumpulan Quraisy di dekat Ka'bah. "Bagaimana engkau mengumpat keponakanku, sementara aku berada dalam agamanya?" kata Hamzah. Kemudian ia memukul Abu Jahal dengan busur panah hingga menyebabkan luka yang cukup parah. Peristiwa keempat, menjadi pintu masuk pasukan kaum muslimin saat Fatu Makkah. Sebagaimana diriwayatkan bahwa saat Fatu Makkah, Rasul memerintahkan Khalid bin Walid sebagai salah satu komandan pasukan untuk masuk ke kota Mekah dari daratan rendah, dan beliau bersabda, "Tempat kumpul kalian adalah Safa." Peristiwa kelima, Bukit Safa menjadi saksi bisu beberapa momen pembaitan penting dalam sejarah Islam. Pembaitan adalah janji setia dan dukungan kepada pemimpin. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang paling dikenal adalah bait nisa atau bait wanita. Setelah peristiwa Fatu Makkah, penaklukan Mekah, saat itu banyak kaum wanita yang datang untuk masuk Islam dan menyatakan bait mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12, "Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah baiat mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 12. Bukit Safa menjadi tempat di mana banyak wanita muslimah berbaiat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan komitmen mereka terhadap ajaran Islam dan kepemimpinan. Peristiwa keenam, munculnya binatang melata penanda akhir zaman. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersegeralah dalam bekerja sebelum terbitnya matahari hingga terbenamnya, dan sebelum datangnya Dajjal dan binatang-binatang melata." Ada perbedaan pendapat mengenai dari manakah keluarnya. Ada yang mengatakan keluar dari Bukit Safa di Mekah. Ada pula yang mengatakan dari Bukit Al-Qubais. Dan ada juga yang berpendapat bahwa keluarnya dari masjid paling besar, paling agung dan paling mulia. Sementara ada pula yang berpendapat lain. Dengan memahami sejarah di balik Bukit Safa, ibadah sa'i kita akan menjadi lebih bermakna. Setiap langkah kita di antara Safa dan Marwah bukan hanya gerakan fisik, tapi juga perjalanan spiritual yang mengenang perjuangan dan keimanan para pendahulu kita. Sahabat Mustafa Zaman Official, demikianlah perjalanan spiritual kita menelusuri kejadian-kejadian penting di Bukit Safa, sebuah bukit yang kecil namun syarat dengan sejarah dan pelajaran. Bila kalian ingin mengetahui sesuatu menarik perihal studi Islam, sampaikan di kolom komentar. Terima kasih atas support kalian. Jazakallah ahsanal jaza. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Dan subscribe channel Mustafa Zaman Official untuk konten-konten inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.